Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gus, saya mau bertanya, di surga itu kan kata hadis-hadis atau di dalam tauhid doman itu bisa melihat Allah. Dalam artian kata melihat Allah, berarti Allah itu berwajah. Apakah begitu? Kalau selain itu bagaimana? Kalau tidak berwajah atau tidak berbentuk, berarti kan kita tidak bisa melihat. Begitu. Terima kasih Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Benar Kang Mas, kenikmatan yang paling agung di surga itu adalah menyaksikan wajhullah. Jadi seolah-olah manusianya lah yang bisa menyaksikan Allah. Seolah-olah manusianya lah yang bisa menyaksikan wajah Allah. Berarti bila manusia bisa menyaksikan wajah Allah, berarti Allah tidak lagi laisa kamislihi syai'un. Batalah laisa kamislihi syai'un ya Allah bila bisa menyaksikan Allah. Karena apapun yang disaksikan oleh manusia selama ini adalah makhluk. Bila Allah bisa disaksikan oleh manusia, berarti Allah makhluk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perlu diketahui bersama, tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah bila manusianya masih wujud jadi Allah. Bila manusianya masih berkuasa seperti Tuhan di hatinya. Anggapan manusia, bayangan manusia, angan-angan manusia seolah-olah menyaksikan Allah itu seperti manusia menyaksikan alam semesta ini, seperti menyaksikan makhluk. Akan tetapi hakikatnya yang menyaksikan Allah itu ya Allah. Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Apa artinya? Sama halnya dengan menyembah dan mengabdi. Tak satu pun manusia bisa menyembah Allah. Tak satu pun manusia bisa mengabdi kepada Allah kecuali Allah. Araftu Rabbi birabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Allah maka tak akan bisa kenal Allah. Berarti yang bisa mengenal Allah itu adalah diri zatnya sendiri, hidupnya sendiri. Ketika manusia masih wujud diri manusianya, berarti Allahnya kan Adam. Jika manusia masih merasa wujud di hatinya, berarti Allah Adam. Allah tiada.
Berarti yang bisa menyaksikan hidup diri kita sendiri, ya kan kita sendiri. Orang lain takkan tahu isi hati kita kecuali kita sendiri. Begitu juga Allah. Yang tahu Allah, ya Allah. Ketika manusia kita sudah rela, sudah ridho, sudah menyadari hakikat sifat jati diri manusianya yang adam, yang kebalikan dari sifat Allah. Ketika manusianya sudah tak ada, ketika manusianya sudah gaib, maka nyatalah Allah. Maka hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud menyaksikan Allah itu. Di Al-Quran ataupun di hadis, ya ini maksudnya. Bukan manusianya yang bisa menyaksikan Allah. Berarti bila manusia yang masih wujud manusia di hatinya bisa menyaksikan Allah, berarti Allah itu makhluk, bukan Tuhan. Jadi ketika manusianya sudah lengser menjadi Tuhan, maka Allah lah yang mentuhani seluruh manusia. Jadi yang bisa menyaksikan hidup, ya hidup itu sendiri. Yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri. Begitu maksudnya. Buktinya, bukti surga itu apa sih? Bukan surga-surgi yang kita harap-harapkan selama ini. Surga-surgi hanya bayangan angan-angan saja. Coba kita logikakan. Kita buktikan surganya Allah. Ketika sudah nyata bahwa hidup ini Allah, berarti yang menggerakkan badan, yang memakankan badan, yang menghidangkan makanan-makanan yang enak yang kita santap, berarti kan Allah yang mengatur di dalamnya. Kita ingin makanan ini, tersedialah makanan ini. Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang memasakkan, Allah lah yang menghidangkan di depan kita, Allah lah yang menyuapinya, Allah lah yang memilah-milah hasil makanan itu. Nah, itu kan surga. Itulah yang dimaksud surga. Makhluknya menikmati tanpa ia berusaha. Bagaimana mungkin yang Adam, yang mati bisa berusaha? Tapi hiduplah yang mengusahakannya, hiduplah yang mengadakannya, hiduplah yang menyuapinya, hiduplah yang meminumkannya, sehingga hidupnya lah pula yang memilah-milah apa yang ada di pencernaan kita. Hiduplah yang menjaga detak jantung kita, hiduplah yang menjaga hati kita, hiduplah yang menjaga, yang mengedarkan darah sehingga kita sehat. Bila kita menyadari itu, itulah yang dimaksud surga di sisi Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yakni jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian, kembalilah kalian, roji'unlah kalian dengan rela dan ridho kepada Allah, maka Allah akan meridhoimu. Pulang maksudnya bagaimana? Pulang kepada ketiadaannya dan nyatakan, ikrarkanlah di hati bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud roji'un. Inilah yang dimaksud pulang
dengan rela dan ridho mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah kalian di dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Nah, ketika kita sudah rela dan ridho kembali kepada Allah, menyatakan, mengikrarkan dalam hati bahwa hidup ini Allah, itulah yang dimaksud mengabdi, itulah yang dimaksud menyembah, itulah yang dimaksud menyaksikan, bersaksi. Asyahid, Allah lah yang maha bersaksi. Wadkhuli jannati, dan itulah surga, masuklah kalian di dalam surgaku, jannahku. Nah, nyata bukan? Itulah surga di sisi Allah. Ketika manusia sudah masuk di dalam surganya Allah yang seperti ini, maka nikmat yang terindah adalah menyaksikan Allah di segala keadaan, apa-apa yang kita, seolah-olah kitalah yang mengerjakan. Kita sudah menyaksikan Allah lah yang berperan di alam dunia ini dan di alam akhirat. Alam akhirat itu apa? Bukan nanti. Alam akhirat itu ya sekarang, ketika diri manusia kita sudah sadar, sudah mengabdikan lagi bahwa hidup ini Allah, maka akhirlah kemanusiaannya. Yang ada hanya Allah, itulah yang disebut akhirat. Nyata bukan? Jadi iman Islam kita, beragama dan bertuhan kita sudah tidak angan-angan lagi, sudah tidak bayangan-bayangan lagi, akan tetapi sudah nyata dan jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua, termasuk saya sendiri, selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kang Mas, ini Sabri daripada Pontian Johor. Ingin mohon penjelasan berkenaan dengan asal mula kejadian diri dan penciptaan alam semesta. Terdapat banyak pendapat daripada golongan-golongan tertentu, umpamanya daripada golongan tasawuf mengatakan bahawa kejadian diri dan makhluk serta alam semesta itu bermula daripada zat yang halus. Allah SWT umpama sebiji pasir yang halus di padang pasir yang luas. Bila Allah SWT berfirman kun, maka terjadilah kesemua kejadian di alam semesta ini. Kemudian pendapat kedua daripada golongan ahli-ahli tarekah yang saya bacalah, mengatakan bahawa kejadian manusia dan segala makhluk alam di alam semesta ini daripada Nur Muhammad. Manakala daripada teori sains mengatakan bahawa kejadian alam semesta dan juga makhluk ini ialah apabila berlaku satu letupan besar yang disebut Big Bang. Mengikut mereka lah, maka terjadilah keseluruhan alam semesta ini. Jadi kalau mengikut pendapat, pada hakikatnya kejadiannya itu sebenarnya
bagaimana ya pada pendapat Kang Mas? Kalau boleh diperjelaskan Kang Mas. Jadi itu sajalah soalan saya. Mudah-mudahan Kang Mas dapat jelaskan. Ucapkan terima kasih sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita memikirkan asal muasal kejadian diri kita dan alam semesta ini, kita hanya bayang-bayang saja. Kita hanya berangan-angan saja. Kita hanya berimajinasi saja. Tidak nyata, hanya bayang-bayang. Sehingga kita membayang-bayangkan, mengilustrasikan seperti yang di YouTube itu. Karena semua itu masih bayang-bayang. Agamanya bayang-bayang, bertuhannya bayang-bayang. Mari kita saksikan yang nyata-nyata saja. Awal mula terciptanya diri kita adalah ketika detik akil balik tiba. Itulah awal penciptaan diri manusia kita sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan Baitullah, yakni sebagai tamu saja yang mengembara, mampir sejenak di dalam badan dan hidup. Badan inilah Baitullah dan hidup inilah Allah. Badan inilah Masjidil Haram maksudnya, dan hidupnya ini hayatullah. Jadi dipesan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi didatangkannya kita ketika detik akil balik hanya untuk mengabdi, menyaksikan Allah, bersujud kepada Allah di dalam badan ini, yakni hati mengikrarkan bahwa hidup ini Allah, dijaga itu. Akan tetapi ketika detik akil balik kita sebagai tamunya Allah, kita berkhianat, kita mendolimi Allah, kita mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, sehingga kita menguasai bahwa hidupnya Allah ini hidup manusianya. Kita menguasai bahwa Masjidil Haram, badan ini badan manusianya. Inilah awal penciptaan kita. Inilah asal muasal diri manusia kita. Dengan hiduplah maka terciptalah alam semesta ini. Tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menyaksikan alam semesta? Menyaksikan galaksi-galaksi yang di YouTube, menyaksikan angkasa, luar angkasa, menyaksikan gunung-gunung, hutan-hutan, laut-laut, dan segala sesuatu bisa kita pandang, bisa kita ciptakan kewujudannya karena adanya hidup. Tanpa adanya hidup, apakah kita bisa menciptakan, mewujudkan apa-apa yang kita pandang dan apa-apa yang kita dengar? Dengan Allah lah sang pencipta, maka nyatalah wujud alam semesta ini dalam pandangan ini. Inilah asal mula alam semesta ini. Adanya alam semesta ini karena adanya kita. Coba seumpama kita tidak hidup, apakah alam semesta ini ada? Apakah alam semesta ini terwujud tanpa adanya diri kita? Nah, kembalikan lagi kekuasaan penglihatan pada diri kita kepada basirohnya Allah. Ternyata Allah lah yang menciptakan, yang memandang, yang mewujudkan alam-alam yang sudah kita lihat. Alam semesta ini yang sudah kita lihat,
ciptaan Allah. Allah lah wujud hiduplah yang mewujudkan semua itu. Inilah yang lebih nyata daripada kita mendengarkan dongeng-dongeng yang tidak nyata, dongeng-dongeng imajinasi saja. Lebih baik kita saksikan yang nyata-nyata saja. Dengan kenyataannya Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Mas, terima kasih Kang Mas. Kang Mas betul-betul banyak telah membantu Kang Mas. Sekarang ini aku beribadat, benar-benar merasakan nikmat beribadat Kang Mas. Hatinya tenang, pikirannya tenang. Hanya ingat pada Allah SWT Kang Mas. Subhanallah, subhanallah. Terima kasih Kang Mas. Lagi-lagi bila Kang Mas jelaskan yang ini tadi ni, yang berkenaan dengan asal muasal kejadian ni, betul-betul meresap di dalam jiwa Kang Mas. Jadi tak tahu apa lagi yang nak diucapkan. Rasa penghargaan, rasa terima kasih kepada Kang Mas. Meskipun benda tu ialah benda ni kita dipertemukan dengan kehendak Allah tu. Jadi alhamdulillah Kang Mas, selama ini yang aku cari-cari, aku telah terjumpa Kang Mas ya. Terima kasih. Semoga Kang Mas dimuliakan Allah SWT, dilindungi Allah SWT, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk Kang Mas keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Saya Rialat dari Pekalongan mau bertanya kembali lagi, Yai. Begini, Yai. Setelah diri manusia sudah kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir, yang hanya bisa makan dan minum disuapi sama orang tuanya. Nah, yang saya tanyakan, setelah bisa kembali seperti bayi, kehidupan kesehari-hariannya itu apakah harus seperti bayi ataukah harus bagaimana, Yai? Masalahnya diri manusianya itu masih butuh makan dan minum dan harus bekerja, Yai. Mohon penjelasannya, hidup yang dikerjakan untuk selanjutnya itu bagaimana, Yai? Ngoten mawon, Yai, mohon penjelasannya, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna penjelasannya, bukan kita seperti bayi lagi digedongi, disusoni. Yang dimaksud seperti suci, seperti bayi lagi, kita di dalamnya sudah tak merasa ada, sudah fana, sudah gaib kemanusiaannya. Yang memperjalankan, yang mempergerakkan badan-badan ini sudah bukan manusia kita, sudah bukan kekuasaan manusia kita, sudah bukan hidup kita lagi. Sebagai manusia yang dulu mengaku-ngaku sebagai Tuhan yang menguasai hidup dan badan serta apapun yang digerakkan oleh badan. Ketika sudah suci keberadaan, kewujudan manusianya, kita hanya sebagai penyaksi
adanya Allah, penyaksi hidupnya Allah, penyaksi wujudnya Allah yang nyata ini. Jadi kelakuan tindak laku kita sehari-hari ya tetap seperti itu. Tapi bedanya kondisi hati. Dulu sebelum kita mengenal Allah, seakan-akan kitalah yang jadi Tuhan. Seolah-olah kitalah yang berkuasa atas seluruh gerak laku tingkah badan kita. Seolah-olah kitalah yang menjadi Tuhannya. Akan tetapi setelah kita mengenal Allah, ketika kita sudah mengenal siapa sih hakikat diri manusiaku halim ini, oh ternyata hakikat sifat diri manusiaku halim ini ternyata kebalikan dari sifatnya Allah. Oh ternyata selama ini Allah lah yang berlaku, bukan Abdul Halimnya yang berlaku. Abdul Halim itu sifatnya seperti sifat muhalnya Allah. Bila Allah yang wujud, maka Abdul Halimnya wajib goib, wajib tiada, wajib mati keberadaan kehidupan, pengakuan hidup halimnya. Karena ternyata yang punya hidup itu hanyalah Allah, yang punya kekuasaan itu hanyalah Allah. Oh ternyata dulu halim ketika kerja, ketika makan, ketika minum, ketika memasak, semuanya ternyata Allah lah yang menguasai di dalamnya. Berhubung Abdul Halim selama ini buta akan Allah, sehingga hatinya seperti batu yang keras melebihi kerasnya batu, sehingga tersiksalah Abdul Halim di dalamnya selama belum mengenal Tuhannya. Disiksa dengan rasa ketakutan, disiksa dengan kebutuhan keduniawian, disiksa dengan kebutuhan mencari nafkah keluarganya, disiksa babakan dunia, disiksa oleh persaingan mencari dunia. Karena selama ini Abdul Halimnya lah yang merasa berkuasa. Karena selama ini Abdul Halimnya lah yang merasa wujud dan merasa hidup. Karena itulah azab Allah, siksa Allah, kita diperbudak oleh dunia. Jadi syariat-syariat yang dulu pernah kita kerjakan tetaplah demikian, tidak merubah apapun. Yang dirubah hanyalah iman, yang dirubah adalah kondisi hati, yang dirubah adalah merontokkan, menggulingkan kekuasaan Abdul Halim atau nama diri manusia kita yang mentuhani hati, yang mentuhani jiwa, yang mentuhani nyawa, yang mentuhani roh, dan yang mentuhani kehidupan selama ini. Nama-nama yang menguasai dirontokkan, dikembalikan, diabdikan kembali, bahwa yang punya nama nyawa, jiwa, roh, hati, hidup, dialah Allah. Allah itu hanya sebuah nama, namanya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatlah, tiada yang bisa mengubah syariat. Yang dulunya syariatun nas, ubahlah dengan syariatullah. Apapun yang kita kerjakan seperti dulu, tinggal merubah kondisi hatinya. Yang dulunya kondisi hati kita selalu linafsi,
diriku lah yang berkuasa di dalamnya, akan tetapi kita rubah dengan lillahi ta'ala. Inilah yang disebut iman. Inilah yang disebut menghamba, mengabdi kepada Sang Pencipta. Jadi tidak merubah apapun syariat-syariat yang pernah kita kerjakan, yang setiap hari kita kerjakan. Hanya merubah iman di hati saja, merubah kondisi hati saja. Yang dulunya nama kita yang maha besar, sekarang hapuslah nama manusia kita di hati kita. Gantilah dengan nama Allah lah yang maha besar. Jadi yang bisa memaha besarkan Allah, ya Allah sendiri, bukan manusia kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yai, matur nuwun sanget dumateng sedaya penjelasanipun ingkang saged dipahami dengan jelas dan gamblang serta nyata adanya Yai. Sepindah malih matur nuwun sanget dumateng sedaya penjelasan niku wau Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang Mas. Mohon maaf Kang Mas, saya masih belum bisa tanya jawab seperti saudara-saudara saya yang lain melalui Google itu Kang Mas. Jadi saya mau tanya melalui WhatsApp aja Kang Mas. Ini sekali lagi mohon maaf Kang Mas. Untuk metode mengheningkan cipta atau bersemedi atau tafakur itu bagaimana Kang Mas? Metodenya untuk mengetahui yang hidup bahwa itu Allah. Karena di video Kang Mas itu yang hidup itu adalah Allah, yang tiada adalah manusia. Kita kembali ke Adam lagi, sifat-sifatnya manusia. Itu Kang Mas, terima kasih Kang Mas. Mohon maaf bila ada tutur kata-kata saya yang salah Kang Mas. Mohon maaf Kang Mas sekali lagi. Mohon maaf, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Duduk tafakur, mengheningkan cipta manusia kita, malamkan, gelapkan kewujudan diri manusia kita, ikrarkan, nyatakan bahwa hidup ini Allah laksanakan. Terima kasih Kang Mas, terima kasih Kang Mas, wejangannya Kang Mas. Alhamdulillah, berapa hari ini memang kami atau secara pribadi sudah kami laksanakan apa yang dituturkan oleh Kang Mas melalui YouTube-nya Kang Mas. Saya selalu mengikuti. Alhamdulillah Kang Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur suwun Kang Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.